Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang sekali para filosof menggunjing tentang setan, kecuali membicarakan good and evil, baik dan buruk. Keburukan mustahil dikaitkan dengan Tuhan, karena Tuhan adalah zat yang maha sempurna dan maha segalanya secara absolut. Tidak ada gugatan atas hal tersebut. Tuhan ada sebelum adanya segala sesuatu itu ada. Setan pada muasalnya adalah penghuni surga. Kesombongannya yang membuat ia terlempar. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setan adalah pelengkap dari kesempurnaan ciptaan Tuhan dan mengandung hikmah bagi kehidupan. Memfilosofikan setan sama saja dengan membicarakan keburukan. Pendapat itu pasti yang akan keluar dari pikiran kita. Setan identik dengan laku buruk, dan pemahaman tersebut sudah tidak bisa ditawar lagi. Seperti halnya seseorang yang ingin melakukan aktivitas, mengaji, atau apapun. Sebelum menyebut nama Tuhannya yang maha pengasih lagi maha penyayang, ia lebih dulu meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Artinya, keterkutukan setan sudah menjadi harga mati. Karena itu, wajar jika setan menjadi bulan-bulanan manusia ketika manusia membuat kesalahan. Sampai-sampai ada anekdot, setan sakit hati selalu disalahkan, padahal setan belum melakukan aksi godaannya. Faktor itulah yang membuat setan mengadakan rapat kerja nasional setan dengan tema, apakah perlu setan pensiun dini? Kinerjanya sudah tidak seperti dulu. Manusia sudah mengambil alih sendiri tanpa harus ada godaan. Dalam rapat kerja nasional setan menggugat, sebaiknya kita sudahi saja menggoda manusia. Seburuk-buruknya golongan setan tidak pernah membuat video porno, tidak pernah mengaku Tuhan, dan tidak pernah mentuhankan yang lain selain Allah. Di pihak lain menyerukan, jangan pensiun. Kita sudah membuat komitmen sampai akhir hayat menggoda manusia. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Kestabilan dunia tanpa setan tidak akan seimbang. Ya, memang demikian. Terlahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan fungsinya untuk menangkap setan. Kalau setan pensiun, banyak sekali pengangguran. Lembaga-lembaga hukum tidak lagi memiliki fungsi. Setan juga yang memacu diri kita menjadi kreatif dan bekerja sungguh-sungguh supaya menjadi lebih baik. Berdirinya lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga pendidikan, majelis taklim dan sebagainya, itu sebagai usaha kreatif manusia agar tidak terperdaya oleh bujuk rayu setan yang menipu. Untuk melihat bahwa setan mengandung potensi hikmah dalam kehidupan manusia, sekedar anekdot, Alkisah pada bulan Ramadan sebagai bulan suci, setan juga ingin bertobat dan ia datang menghadap Syekhul Azhar untuk didoakan kepada Allah agar tobatnya diterima. 10 hari pertama, doa sang syekh belum dapat jawaban dari Allah. Demikian juga 10 hari kedua. Pada 10 ketiga, sang syekh berpikir, bagaimana kalau tobat setan nanti diterima Allah? Tentu tidak ada lagi kejahatan di permukaan bumi ini. Tentu tidak diperlukan lagi lembaga-lembaga pendidikan dan tempat-tempat peribadatan. Kata sang syekh, tentu tidak punya jabatan dalam pekerjaan apa-apa lagi. Sekarang sang syekh yang datang menghadap setan dan berkata, kamu tidak perlu taubat dan teruskan saja pekerjaanmu menggoda manusia. Sungguh benar, Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak main-main, mesti ada hikmahnya. Dengan demikian, kontrol diri merupakan hal terpenting sebagai pengendali, sebab godaan akan datang dari berbagai penjuru. Setan adalah eksistensi lain dari ciptaan Tuhan yang selalu mendukung potensi buruk kita. Oleh karena itu, pada akhirnya kitalah yang menyetir kehidupan kita. Keburukan mustahil datang dari sisi yang maha baik. Semua ciptaannya adalah baik. Baik dan buruk ada secara potensial pada diri manusia. Tergantung bagaimana manusia dalam memandang kehidupan. Apakah bersandar kepada yang maha baik atau hanya menuruti hawa nafsu setan? Apakah optimis atau pesimis, dan apakah positif atau negatif? Kitalah penentunya. Kenali diri kita sendiri. Lakukanlah perjalanan ke dalam diri sebelum kita mengkambing hitamkan setan. Allahu a'lam bishawab.